mau minum coklat nggak? Nak, mau mami bikinin hot coklat? Temenin aku maskeran ya, sambil makan empek-empek. Coba aku baca dulu. Habis dikatain Sunan, apa ntar tak katain balik. Bahas judul atau bahas Sahrul? Bahaslah, bahas dong judul. Tanggapan aku tentang Sunan, caper, dia caper. Kalau kalian mau lihat, yang katanya dia ke rumah aku, keliling-keliling. Tadi aku datang ke rumah, langsung aku video nanya suamiku, bener nggak dia keliling? Nggak ada, dia nanya tukang besi, kata suamiku. Buka-buka kamar pembantu aku, so iye. Kalau nggak orang tuh jangan kebangetan Sunan, beneran dah. Ada apa sih? Masalahnya apa sih sama aku? Aku tadi baru makan sama Dokter Reza dari Bogor. Nggak semua harus dia aku video-videoin, saya. Kenal lah sama Hedi. Aku temenan sama Hedi itu udah lebih 15 tahun. Dari anak kita kecil-kecil. Jangan kait-kaitin sama Mbak Hedi ya. Aku nggak ada masalah sama Mbak Hedi. Iya, lupa. David Dempron ngundang aku lupa banget. Nggak tahu ini enak berapa. Apa yang harus aku klarifikasi? Duta klarifikasi mau klarifikasi. Oh, berarti Sunan yang bermasalah. Tanya sama dia. Sejauh ini sih sama istrinya baik-baik aja. Kalau dilarang sama suaminya untuk tidak baik-baik sama aku juga nggak masalah. Nggak masalah, say. Aku tuh udah tidak akan membiarkan lagi fitnah merajalela. Apa-apa pasti aku lurusin. Jadi jangan menghayal Sunan juga mau tabayun sama aku. Aku juga nggak mau tabayun sama dia. Emang dia siapa? Nggak ada urusan. Aku nggak pindah. Aku nggak pernah nginjek rumah dia. Yang pernah nginjek rumah dia aku kan dia. Nggak ada urusan. Sama Ayu gimana? Ayu udah minta maaf sama aku, udah WA sama aku ya. Aku mah kalau orang udah menyadari minta maaf juga aku nggak mau perpanjang. Tetap tegar, sulit menyuarakan kebenaran. Betul, siapa yang akan menegakkan kebenaran diri aku selain mulut aku sendiri? Ya, selain mulut aku sendiri yang menegakkan kebenaran dan meluruskan fitnahan dan bulian di dunia maya. Sekarang aku nggak bisa diam lagi. Kalian udah tahu kan, segala berita apapun yang ngawur dan konyol pasti aku lurusin.
otak orang jadi blunder karena kurang uang. Ya dia ya ada lawyer berharap miliaran, nggak taunya cuma dibayar 50 juta, itu pun karena nggak mau ribut yang ngasih. Itu pun karena yang ngasih nggak mau ribut. Kalau nggak bisa dapet job dari keributan ini, nggak usah marah sama aku. Koreksi diri ya. Kenapa dia nggak mau dilahirin sama lu? Gimana Kak Fit, fitnahan cari dukun ke Sukabumi? Aku nggak percaya dukun ya. Yang percaya dukun itu si terdakwa tuh, bolak-balik katanya ke dukun. Apakah pengacara itu ke rumah Kak Fit? Iya, aku baru tanya. Kalian tanya, lihat di TikTok aku tuh. Aku tadi pulang-pulang tanya sama suamiku, apakah benar ada pengacara kesini sampai buka-buka kamar pembantu? Mau ngapain buka kamar pembantu aku? Ngapain? Nggak ada dia buka-buka kamar pembantuku. Dia kesini mau nanya tukang besi yang aku pakai. Jujur, jika saya jadi Bu Fit, bully dan doxing seperti itu nggak akan kuat. Iya, mungkin nggak akan kuat kalau bukan aku orangnya. Sekarang kan kalau mereka yang ngebully aku, mereka yang kena mental. Aku sama si Tessa nggak kenal, jadi nggak perlu aku iniin. Aku tuh akan meluruskan orang-orang yang kenal sama aku. Kalau dia mah biarin aja, nenek-nenek lagi. Tapi yang harus kalian tahu, si Tessa itu nggak ada ngedukung Niki ya. Tessa itu ngomong sama Indra Tarigan, mana mungkin dia ngedukung. Dia juga nggak lupa sakit hati waktu anaknya dikatain sodako. Kata Indra Tarigan ya. Tanya sama dia. Ini makan malam aku. Malas lihat orang ini drama mulu, apalagi gua ngeliat lu jijik nyah dari sini. Gitu. Nggak akan aku diemin lagi, guys. Nggak akan aku diemin lagi orang-orang yang ngawur. Nih tanya sama suamiku, Sunan kesini emang nyari buzzer, Beb? Katanya Sunan ngomong kesini buka-buka kamar pembantu nyari buzzer. Ada di kamar pembantu. Gila. Gila apa kata suamiku? Nggak ada itu ya. Mau bangun gedung, dia minta tolong, mau kenalin sama tukang baja. Terkenalin sama baja, gue. minta kenalin sama tukang baja. Kok ngarang? Dipikir aku bangke apa nggak bisa klarifikasi? Kalau aku bangke dia boleh ngarang. Aku kan manusia hidup, ada nyawanya, ada mulut. Suamiku tuh gak suka urusan begini, ini urusan perempuan. Waktu itu Suna nanya, itu kan Zanzabella teman bini lo katanya. Gimana itu? Suamiku jawab, gua nggak ikutan urusan perempuan gitu, cuman segitu doang. Emang bener suamiku tuh nggak pernah, mana ada suamiku main sosmed untuk ikut urusan keonaran ini, nggak ada. Komplotan di TikTok emang kalau nggak ngomongin aku nggak ada yang lihat, jadi harus ngomongin aku, sementara aku enak-enak makan di sini. Mereka memang cocoknya ngomong di belakang karena mereka ada di belakang aku. Ya, dia cari untung dari terdakwa. Sama si Emma Waroka juga ternyata ngomong sama teman artisnya. Dia tahu kalau si Niki ini salah katanya. Cuman dia perlu insight karena dia jualan. Itu. Biar tahu kalian. Makan pempek. Ini makan malam aku belum makan malam. Tapi kebanyakan dibikinin ya.
Aku itu nggak, kalau makan malam nggak perlu nasi, apa aja makan. Nggak pernah diet. Tapi pagi-pagi aku olahraga sama lagi minum Java. Ya butuh exposure ya. Kenal Mambel nggak kenal. Tapi waktu aku pergi ke Korea sama Kim, waktu itu Kim pernah teleponan sama dia, terus aku ada sempat ngomong salam kenal, tapi secara pribadi aku nggak kenal ya. Sebetulnya di main sosmed ini nggak masalah, aku dikata-katain nggak masalah, tapi jangan ngarang. Voice note ibu di share sama Duta Copet. Si Duta Copet itu padahal ngomongin Dokter O, ngomongin Samira, aku udah upload tuh di TikTok. Voice note nggak ada yang salah, dia si Duta Copet itu nggak ada yang salah nge-upload voice note aku, emang bener yang aku ngomongin. Masalahnya di mana? Cuman masalahnya dia pengen dijadiin apanya, dia itu kepengen aku jadiin cepu. Aku nggak mau, karena aku nggak suka begitu dia marah. Itu masalahnya, kalian baca di TikTok. Kan nggak habis sayang nih. Mulut lu yang dimasukin biar terus kayak beong. Mulut lu aja, mulut lu dilem ya, mulut lu dilem dan mata lu dijahit biar lu nggak kesini ya. Ngapain lu ada di sini kalau nggak suka? Bodoh. Si AFRDO ini 92 sial. Bukan cireng. Sampai sayang. Udah tak blok si sampah Fardo itu apa siapa tuh? Tapi sebelum diblok aku maki dulu. Musakir, emang nggak ada cuan ngedukung Reza? Nggak ada tuh bayar-bayar atau ya apa, nggak ada. Kalau mau ngedukung, dukung aja untuk kebenaran. Jadi terbukti kan kalau hubungannya Dokter Reza ini nggak ada tuh menggerakkan massa untuk ngebuzzer, ngehina-hina, nggak ada. Ya nggak apa-apa benci sama aku, emang kalau aku dibenci dia terus apa? Hidup aku menderita gitu. Kalau aku bukan benci lagi, jijik ya. Nggak masalah dibenci. Emang kita nggak punya rasa, emang kita nggak berhak punya hal yang sama sebagai sesama netizen kecuali kenal gitu. Kalau nggak kenal mah, kalau dia benci sama aku jijik lah sama dia. Najis, bukan lagi benci. Lapar makan. Romi Manurung belum ini ya, dia belum komen lagi, aku nggak baca apa komenannya. Romi Manurung ini pasti setan sosmed nyasar di sini. Mungkin dia terlahir tolol, jadinya begini marah-marah di tempat sini. Nyah kau dari sini tuh, udah aku blok. Gitu netizen. Aku nggak peduli kalau mereka ngata-ngatain aku di tempat orang lain, nggak peduli. Jangan di sini, aku maki dulu kalau di sini. Nggak bisa aku diam lagi sekarang kalau dibully-bully orang. Nggak bisa orang seenaknya nginjek-nginjek aku dari. Kalian tahu nggak netizen ya?
dari keributan ini, dari orang-orang yang onar-onar di sosmed ini, akhirnya aku tuh menyadari ya, cuman si Yoke Hargono itu yang punya adab. Walaupun dia menghina aku 5 tahun, tapi dia orang yang selalu minta maaf sama aku dan menyadari kesalahannya, menyesali kesalahannya. Yang lain petantang petenteng, cuma dia doang. Romi Manurung. Iya bener. Nggak tahu kapan vonis. Oh, dokter aku ganteng ya. Dokter Rudi aku tuh dokter yang baik, nggak pernah mau ikut huru-hara ini. Aku huru-hara aja dia, aku nggak pernah ngebahas sama dia tetap karena aku nggak mau ngerusak mental dia. Biar dia fokus sama pasiennya. Bon appetit, thank you. Dulu hampir percaya Yoke dan MN, ternyata salah. Iya, karena aku diam aja, makanya aku nggak mau ngebiarin lagi kalian percaya dengan fitnahan aku, dengan orang-orang yang fitnah aku. Aku nggak mau lagi, aku nggak akan biarkan lagi kalian percaya orang-orang yang memfitnah aku. Jadi aku lawan sekarang. Beli Vimela, ntar aku lihat ya, aku belum lihat DM. Menjangan diving, ya aku mau nanti next holiday mau diving di Menjangan. Si Sarno ngebahas aku terus, biarin aja karena dia kesal, udah nggak dapat lagi cuan dari modus mereview tapi memeras. Jadi dia pantas kalau kesel sama aku karena aku menyadarkan owner skincare dari tipu daya dia. Dari tipu daya si Sarno itu pura-pura mau mereview padahal dibayar ya. Blush aku kalau sebelum tidur suka pakai ini masker pipi. Kasihan hidupmu Nepos, yang kasihan itu yang di penjara lah, idola kau. Kok ngasihanin orang lagi makan empek-empek di sini? Bodoh si Yuke nih. Kasihanin tuh bos kau lagi kedinginan nih, hujan di luar. Apakah dia punya selimut? Apakah ada kasur tidurnya? Kok ngasihanin orang yang lagi makan empek-empek enak banget? Bodoh. Kasihanin tuh diri lu, kenapa nasib lu jadi boti? Oh, gak usah kasihanin saya. Dulu Sahrul sering bully ibu juga, kok gak dihantam Sahrulnya? Udah minta maaf dia, bosen ngejelasinnya. Udah minta maaf. Yang sebelah Komal itu bukan ngebahas bagaimana caranya ngebebasin terdakwa, meringankan hukuman terdakwa, malah yang dibahas aku. Kasian ya. Ntar abis ini aku Komal, aku makan dulu. Sama kan tadi aku mau dilurusin, ada yang dilurusin, katanya ada orang yang ke rumah aku sampai buka kamar pembantu. Kalau ngarang jangan kebangetan. Cukup ngarang kau dipukul di TV One, jangan ngarang-ngarang yang lain ya. Tapi begitu Niki membuli anaknya sendiri dan selalu menyalahkan begitu yang sudah pernah begitu baik. Ya betul itu. Dikasihani itu yang kena borgol benar. Gak tahu dia masalahnya apa, tiba-tiba kesambet. Mungkin karena aku mengatakan bahwa tidak terjadi pemukulan pada saat di TV One. Emang gak ada yang dipukul. Yang ada dia mukul pipi dia sendiri.
Jeng Mels, iya tukang arang yang disaksikan sama seluruh masyarakat Indonesia yang nonton TV One aja dia bohong. Apalagi ke rumah aku cuma diliatin sama suamiku. Komal mana nggak tahu, ada komal apa. Bumi berputar, semua dapat gilirannya. Ya benar. Benar itu, yang penting kita jangan jahat. Kalau orang jahat tuh pasti dapat gilirannya. Contohnya itu si terdakwa ya. Contohnya itu sekarang giliran dia, makanya jangan jadi jahat, jangan jahat jadi orang. Iya benar, nggak ada wibawanya. Dari dulu juga nggak ada wibawanya. Ah nggak tahu kenapa hidungnya. Kenapa lagi? Iya bener. Tadi aku pikir kebanyakan, ternyata habis. Perkembangan kasus Yoke nanti aku hari apa ya, tanggal 22 sidang. Aku udah nggak mau ngebahas Yoke. Karena Yoke itu udah menyadari dan menyesali semua perbuatannya. Tunggu aku liatin sesuatu. Sampai keluarganya itu disuruh sama Yoke untuk ngasih tahu semua bukti-bukti tuh. Lihat, ini semua bukti-bukti siapa yang nyuruh si Yoke, apa yang direkam sudah dikasih sama aku. Jadi aku merasa Yoke ini sudah mempunyai itikat baik untuk apa, tobat. Ya, nggak bisa operasi juga kalau HIV aja. Nih, dengar suara siapa nih? Juga kalau HIV anjir. Makanya 4 bulan lalu gue ke Bangkok operasi itu. Ya. Kayak orang dibilang sakit, emang sakit itu orang ya. Tapi gue gak tahu tuh gejalanya awalnya tuh apa. Gue gak ngerti. Terus tiba-tiba dari HIV ada lagi katanya yang bilang kalau gue kena sakit keras. Ya jadi yang mana yang bener? Dua-duanya dihabuk ke gue. Besti ya. Tuh, terdakwa aja seneng ngeliat aku itu ngoceh-ngoceh. Terdakwa aja seneng, dia bercengkerama sama Yoke Hargono. Terdakwa sebelum dua-duanya tertangkap, terbui. Tapi bagusnya Yoke ini menyadari bahwa dia itu salah gitu. Dengar kalian, aku tahu sekarang mereka jadi bestie. Masih bisa loh Bu Fit berprasangka baik sama Yoke. Bukan berprasangka baik, kalau orang itu setiap kali menyatakan penyesalan, minta maaf kepada semua orang, kepada keluarga aku, kepada teman-teman aku, walaupun aku belum ketemu langsung ya, selalu keluarganya itu menyampaikan itu. Selalu menyampaikan itu. Tapi masalahnya aku melihat apa yang terjadi di Yoke ini, karena banyak banget yang nyuruh dia dan nyuruh ngefitnah aku. Itu yang tadi aku liatin, itu keluarganya ngirim ke aku bukti-bukti yang biar aku itu mungkin ini ya, mungkin pengertian aku tuh kenapa si keluarganya Yoke ini memberikan informasi tentang ini nggak adil juga buat Yoke ya. Maksud aku Yoke tetap salah, aku dibully sama dia 5 tahun itu bener. Proses hukum tetap berjalan itu benar, karena dia pantas menjalani dan aku pantas mendapatkan keadilan di kasus ini. Tetapi sebagai manusia ya sudah, aku melihat upaya dia ini memohon maaf ke aku tuh sering banget. Plus sekalian dia ngasih tahu siapa aja yang nyuruh-nyuruh untuk onar, siapa aja yang nyuruh ngefitnah aku.
gitu. Jadi aku ngerasa ya sudah, nggak usah perlu dibahas lagi. Tapi yang bingung ini, yang sekarang sedang berkasus ini kan si terdakwa nih. Terus aku nggak boleh ngoceh-ngoceh, nggak boleh ngomong, ngebalas semuanya. Tapi di kubu sana itu ngebahas aku terus. PJ gabung sama Samira, nggak apa-apa, dia memang harus gabung sama sampah-sampah ya. Terbukti kan banyak bacot doang kan si PJ. Biasanya kan apa-apa soal lantam, sekarang gabung sama sampah-sampah itu. Cocok, emang cocok. Si PJ giliran Bu Fit ngomong langsung kicep. Iya, giliran aku sikat, giliran aku nginjek nyari balad, nyari pendukung. Katanya jagoan, emang kiri kecil dia, si PJ kiri kecil. PJ siapa? Kiri kecil. Giliran kemarin berbulan-bulan lantam banget Fitri, Salhuteru. So iye banget. Bacot. Giliran aku sikat sekali nyari pendukung, pendukungnya sampah lagi. So iye banget. Yoke, ya benar ada yang ngedukung dan ada yang menjamin kalau dia akan baik-baik aja. Ternyata apa? Nggak ada yang nolongin dia, sekarang dia sendiri di sana. Termasuk si PJ itu yang gede bacot. Nggak tahu dia kenapa nyerang aku, kumat kali, caper dia. Nggak usah nanya kenapa dia begitu, orang dia nggak dipukul aja dia bilang dipukul sampai lapor polisi. Ya sudah, kalian nilai sendiri aja otaknya gimana, ya nggak usah nanya aku dia gimana. Jadi kalau dia nyerang-nyerang aku udah harap maklum aja ya, harap maklum agak lain dia. Sebut nama Kak, pengen tahu. Lu aja sebut nama, ngapain gue suruh sebut nama sampah. Mau dianterin sama Sunan ke rumah Kafit, nggak ada diterima. Ya nggak nerima sampah di sini. Nggak usah sok oke, nggak usah sok kenal, nggak usah sok deket. Dianterin. Lah lu fitnah semua orang, gue kagak memfitnah semua orang memeras, udah fakta. Si Samira mau memeras 20 miliar itu fakta. Si terdakwa udah fakta, udah disidang beberapa orang. Yang mana yang gue fitnah? Bodoh. Nih aku tuh gemes sama yang tolol-tolol gini nih. Udah pakai akun fake lagi si al apa nih? Susah banget. Kalau setan-setan pakai namanya itu yang susah-susah ya. Mungkin dia juga ngebikinnya nggak pakai mikir. Dewi Persik aja nggak suka sama Sunan, masa? Nggak pernah deket sama Sunan, aku nggak pernah deket sama Sunan. Aku sama istrinya iya kedeket dulu ya. Nggak masalah aku mah. Iya, nanti tidurin nunggu kering dulu. Biar besok bangun pagi mukanya lembab. Bu dengerin lagi rekamannya nggak usah, udah pokoknya si terdakwa, dua terdakwa itu sebelum terbui dua-duanya jadi bestie itu. Jadi bestie ngegibahin aku, padahal kan si Yoke itu hatersnya dia ya. Aku ini kan diserang sama si Yoke ini gara-gara belain dia. Lately dia jadi bestie. Tapi ya Allah maha tahu ya, maha adil dan maha segalanya tahu aja dua-duanya jadi terbui. Nah tapi aku sama Yoke itu udah nggak punya masalah kebencian lagi karena dia sudah minta maaf. Setiap kali kalau ada kesempatan keluarganya itu minta maaf. Plus ngasih tahu apa-apa aja yang terjadi, siapa aja yang nyuruh-nyuruh, siapa aja yang ngajarin. Istighfar, makanya lu jangan di sini. Kalau lu kesel nyuruh-nyuruh orang istighfar, lu yang istighfar, ngapain lu ada di sini? Gue ini sekarang lagi modenya ini mengklarifikasi semua bulian.
Jadi jangan kesel kalau sekarang semua nggak bisa berhasil lagi seenaknya ngebully gue. Yang bagus ini tempelan ya netizennya, ini bisa buka. Aku pakai double tip, jadi kalau ini mau sholat gampang dibuka. Stres ya lu. Yang stres lu lah. Segala muka gue kurang, masih terlalu cakep muka gue dipakai profile picture lu ya. Masih kecakepan itu, lu bikin muka gue kayak muka lu gitu, kayak Dajjal. Nenek Meta. Dikira mereka ini aku digitu-gituin, dikira kena mental atau apa. Lupa kalian, aku udah terlatih dibully 5 tahun. Yang ada kalian sekarang yang kena mental Nenek Meta. Kalau tolol jangan di sini. Gue bukan panas. Ya, gue bukan panas, gue jijik sekarang membiarkan setan-setan di sini begitu. Tak payah bedah plastik, nggak berani. Mirip Jennifer Lopez. Wadaw. Apa nih namanya? Embau Bray. Selamat malam. Nenek Meta si PJ. Iya. Si PJ tuh Nenek Meta. Aduh, udahlah nggak mau ngebahas dia. Aku penjaga warung kayaknya udah gokil ya kak. Kebanyakan minum pil jaing, jadi gitu dia. Giliran aku injak, giliran aku sikat nyari pelindung. Udah gitu yang dideketinnya sampah-sampah lagi. Nggak bisa dia menaikkan kasta dia itu. Emang kasta dia kasta paling rendah. Naik Kak Fit, naik di mana Thompson? Udah komal ya? Aku barusan makan dulu. Nenek Meta langsung hilang, pasti udah diblokir. Udahlah, masa aku membiarkan sampah ada di sini? Di sini ini khusus nepos, negara perlu orang smart. Kalau yang bodoh-bodoh nggak akan aku biarkan di sini. Bodoh mah di tempatnya aja tuh, di kubu si Samira, di kubu si PJ. Nah, ada di situ cocok. Kalau di sini nggak bisa. Harta PJ ada berapa nggak tahu aku. Yang kalau dia kaya nggak jadi pedagang, nggak jadi tukang warung, nggak jadi imigran di negara orang. Irlandia, hai salam. Gas terus. Gas. Aku punya waktu sekarang mah. Aku punya waktu sekarang. Orang-orang yang begitu akan aku lawan. Duta copet udah banyak korbannya. Makanya karena sekarang korbannya udah menipis, jadi dia murka sama aku. Karena apa? Semua skincare yang aku kenal, aku kasih tahu ternyata si duta copet itu semua dikelilingin, dimintain uang. Copet dia itu. Jabanin ternak jenggi ya. Semangat ya. Kalau ada yang ngebully di sini, bully balik. Fitri dan Agnes Mo aset negara semasa ketinggian lah. Kalau Agnes Mo iya, dia kan udah go internasional, udah mengharumkan nama bangsa ke kancah dunia. Kalau aku enggak lah, aku mah jadi ibu yang baik aja. Bu Fit nggak usah hina-hina orang, nggak bisa. Sekarang itu kalau ada orang yang hina kita tuh harus dihina balik, biar dia tuh tahu rasanya dihina itu apa rasanya. Kak, mobil Mercy-nya Mami Isa. Emang mobil Mercy yang warnanya itu cuman punya Isa Zega doang? Banyak lah. Masih ada mobil Mercy dia mah di rumahnya. Aku emang suka dengan warnanya. Dunia sosmed adem, iya. Copet nyenggol Maharani, iya karena dia minta uang sama Maharani nggak dikasih. Ngamuk jadi dia, itu kata Maharani ya. Si duta copet itu minta malak dia nggak dikasih, jadi ngamuk.
Bu Fit, kenapa si PJ benci banget sama Bu Fit? Jangankan dia benci sama aku lebih benci lagi. Jijik ya sama si PJ itu. Si kiri kecil itu ya. Giliran aku lawan, dia sekarang nyari pendukung. Yang dicari juga sampah-sampah lagi. Katanya hebat. So iye banget. Bacot si PJ itu. Bukan diacak-acak, ini biar nyerap. Level 1. Level 2. Level 3. Semua orang dianggap dimintain duit. Emang fakta orang-orang itu dimintain dipalakin sama si copet, si duta copet itu. Emang fakta. Bisa jaga baik-baik aja. Nggak diundang diundang. Aduh, tanggal berapa ya? Diundang untuk itu selamatan anaknya. Aku sama Bang Billy mah komunikasi lancar, baik. Insya Allah aku hadir di selamatan. Awal mula berantem sama si PJ, aku nggak pernah ngerasa berantem sama dia. Dia aja gila-gila sendiri. So oke, so iye. Lantam banget. Giliran aku injek, dia minta perlindungan sampah-sampah. Tolol. Suamiku dimarahin guys kalau aku ngomong gitu. Ang kulengan diacak-acak moal atuh kunaon lamun teu kulengan. Sapu Bu Fit, bukan aku sapu, aku injek-injekin sekarang. Udah nggak musim lagi nyapu, udah aku injek-injekin, nggak biasa. Nggak bisa lagi aku diem. Yuk yang so iya, emang gua mah nggak pernah cari masalah sama orang. Sampah-sampah itu yang cari masalah sama gua. Emang gua artinya gua coba tuh lihat di TikTok katanya sampah-sampah itu ngebahas gua. Kalau gua nggak kenapa mereka bahas-bahas? Emang gua yang so itu si PJ tuh sama si Boti Timteng. So sekarang nggak berani kan si PJ mention dia, katanya nggak berani repost. Ya udah, nggak pantas dia nge-repost sampah. Ngapain dia nge-repost sampah? Link circle temannya kan teman aku juga. Emang nggak diomongin sama teman-temannya itu yang temenan sama aku juga? Kok bisa dia begitu? Aneh. Si bapak bukan sibuk, dia si bapak. Si bapak nyari cemilan tadi. Pas aku ngomong kasar, hus katanya gitu. Nafas Bang, udah nggak usah copy paste di sini. Aku udah aku udah jawab tadi udah jawab. Basmi si duta copet penghuni kremes palsu. Iya, udah hidupnya udah penuh kepalsuan. Jijik aku, udah jangan bahas dia. Yang lain aja. Sebentar lagi ya, ini udah kering nih. Kalau story atau live jangan sebut nama, takut di LP. Emang mereka itu gila-gila LP. Emang dipikir aku bodoh apa? Lupa dia, aku pernah nemenin terdakwa untuk bolak-balik ngurusin masalah ITE ya. Aku mah nggak sebodoh kubu terdakwa itu, pada bodoh. Rangga, assalamualaikum Bu Fit nih. Rangga ini kayaknya yang ngebully aku bukan? Yang udah minta maaf juga sama aku. Bener kamu bukan Rangga? Aku nggak tahu. Aku ingatnya nama Rangga ini yang pernah ngebully aku lalu insaf. Kamu udah insaf belum Rangga? Coba kamu ngomong di sini, kamu udah insaf belum? Enak kan kalau nggak ngebully-bully orang, enak kan, hidupnya tenang. Udah selesai Bu Fit tuh. Bagus ya, terusin. Jangan mau, kamu tuh masih masa depan masih bagus, masih panjang. Kamu masih sekolah. Nanti kalau kamu mau jadi influencer, jadilah influencer yang baik, yang bagus. Udah belajar
belajar dari kasus ini ya Rangga ya. Jangan kalau mau menghina orang itu jangan. Kalau sekarang hidup lebih tenang nih ya, bagus. Aku pin. Gimana caranya? Tuh. Ini contoh orang yang kalau ngebully aku tuh kayak apaan tahu. Minta maaf, aku maafin pasti. Karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf dan dosa. Asal jangan berdiri tegap meyakini kesalahannya itu adalah benar. Nggak bener itu. Rangga coba, enak kan? Terima kasih ya Bu, sama-sama Rangga. Coba. Aku mah orangnya nggak pendendam, say. Jadi makanya kalau ada orang-orang itu ngehina-hina aku mah nggak marah, aku lurusin. Kalau ada yang menghina, aku hina balik. Jangan sakit hati kalau aku hina balik gitu. Jadi kalau dihina balik, pikir, makanya jangan hina orang. Nggak masalah aku mau Rangga apa kek, Rangga apa kek, itu bukan urusan aku. Yang penting urusan aku adalah saat dia ngebully aku tegur, dia minta maaf. Udah titik sampai di situ. Kalian nggak usah ngata-ngatain Rangga ini. Hidup kalian juga belum tentu lebih baik dari si Rangga ini ya. Tapi yang aku lihat dari sini adalah si Rangga itu punya apa? Punya adab. Dia menyadari kesalahannya, dia tobat, minta maaf. Karena dia menyadari masa depan dia masih panjang. Kalau sampai di LP, kalau sampai kena kasus kan keluar dari sekolah. Nggak bisa nyekolahin, nggak bisa sekolah lagi. Kasihan ibu bapaknya. Gitu. Jadi kalian nggak usah ngata-ngatain orang juga, belum tentu juga hidup kalian lebih baik. Yang pasti aku melihat dari si Rangga ini menyadari bahwa dia salah, udah ngehina-hina aku, minta maaf, udah titik sampai di situ. Terima kasih ya, aku doain kamu ya apapun nanti kamu mau jadi apapun, kamu ambil pelajaran dari sini bahwa mempunyai masalah hate speech setiap hari itu untuk orang orang yang nggak tahu, yang nggak kamu kenal dihina-hina itu nggak ada faedahnya kok. Kalau aku sekarang ngoceh begini ini untuk ngebalas orang-orang yang ngedoxing aku, tapi untuk orang-orang yang aku anggap kayak Sunan tadi. Sunan kan salah ngomongnya, kesini katanya nyari buzzer, so iya banget, dikira aku bangke apa nggak bisa lurusin lah. Dia mau main kesini itu nggak ada, tanya-tanya itu dia ngebahas Zanzabela, iya suamiku jawab, Sunan gua nggak ikutan urusan perempuan, emang itu urusan perempuan, ngapain dia nyana-nyana suamiku? Dia kesini juga mau nanya apa, mau minta tolong kasih tahu tukang besi rumah aku. Kok ngawur mau nyari-nyari bos buzzer, terus katanya dia nggak mau tabayun sama aku. Lah aku siapa juga yang mau tabayun sama lu Sunan? Emang lu siapa? Jangan kegeeran ah. Jangan kegeeran. Udah kering tuh, tuh diangkat jadi glowing gini. Tapi ini bukan produk dalam negeri ya. Aku udahan ya netizen, aku mau ke koma sebelum tidur. Kakak Dalang dia berantem sama orang, akhirnya waktu membuktikan yang salah masuk bui. Tepat. Iriana, tepat. Oh ini ya, sama chef merah itu ada masalah apa dia Kafit? Oke, terakhir ya. Jadi si chef merah itu, dia itu adalah teman aku netizen. Chef merah itu adalah teman aku. Ini dongeng ya sedikit ya. Ini yang paham nih temannya chef merah, kalian catat ya. Mikirin masa depan kita semua guys, betul. Si chef merah ini itu teman aku tadinya. Jadi dia itu selalu menginformasikan ke aku, selalu menginformasikan ke aku bahwa dia itu bikin restoran di Bali. Jadi dia itu selalu menginformasikan ke aku kalau partnernya itu korupsi, partnernya itu nggak bener, partnernya itu nggak jujur, bla bla bla, sehingga aku kemakan sama dia. Karena aku merasa yang jadi teman aku tuh dia, ya. Partnernya itu aku nggak kenal. Tiba-tiba dia itu minta tolong sama aku untuk mengawasi lah gitu ya. Terus ngejual restorannya itu kalau ada yang mau. Nah akhirnya aku kenalan nih, ke Bali lah kenalan nih sama partnernya ini. Itulah namanya tak kenal maka tak sayang, dan kita itu nggak bisa ngedenger cerita itu dari sebelah pihak. Setelah aku berkenalan dan tahu sama orangnya baik, tidak seperti yang si chef merah ini katakan. Jadi aku merasa si chef merah ini memfitnah, tapi tujuannya si chef merah ini adalah bikin restoran itu bangkrut. Karena dia bilang
apa namanya, dia pokoknya nggak mau tahu, pengen restoran itu bangkrut aja biar tutup, biar mampus katanya. Kan jahat kayak begitu. Nah, aku kan kasihan, ini orang udah pindah dari Paris ke Bali, itu kan penuh harapan ya. Jadi aku bilang ya sudah kalau begitu aku kasih manajer aku, karena aku punya manajer di Bali. Setelah dibantuin sama manajer aku bareng sama si partner itu restoran make money. Nah, dia nggak suka kalau restoran itu berjalan dengan baik. Dia itu tujuannya restoran itu tutup aja gitu loh. Maunya dibangkrutin aja, saking iblisnya itu si Chef Merah itu. Nah, nggak berhasil dia. Akhirnya karena aku difitnah ini itu, aku juga akhirnya males, karena udahlah aku yang ngebantu begini kok malah aku difitnah ini itu ya. Akhirnya aku ngomong sama partnernya itu, udah ya kamu jalanin aja sendiri ya, mudah-mudahan terus apa namanya berjalan dengan baik ini restoran. Sejalannya dengan aku nggak bantuin lagi, restoran itu omsetnya menurun sehingga akhirnya nggak ada penghasilan. Nah, berhasil nih si Chef Merah itu berhasil nih menyingkirkan aku untuk tidak ngebantu itu. Akhirnya restoran itu bangkrut dan dibeli sahamnya semurah-murahnya. Tapi apa yang terjadi, karena dia jahat ya, nggak berhasil juga. Setelah temannya itu didepak sama dia, dibeli semurah-murahnya itu saham, akhirnya temannya balik lagi ke Paris dan dia memulai hidupnya lagi, dia punya restoran lagi, akhirnya dia maju. Tetapi si Chef Merah ini karena dia iblis jahat, dia depak itu temannya yang baik-baik aja, yang udah kayak bestie banget sama dia, karma pale ya nggak, akhirnya dia jadi gembel di Bali. Nah, itu ceritanya. Aku juga bisa fitnah dia, fitnah dia, aku juga bisa balas luruskan omongan dia ya. Jangan dia fitnah aku bisanya. Itu definisi orang nggak ada otak si Chef Merah itu. Orang kayak nolongin anjing, bukan anjing kejepit lagi. Anjing di comberan ditolongin, balasannya begitu. Ya, katanya bestinya terdakwa, terus nyarilah dukungan dari terdakwa. Ya, aku mah nggak peduli. Aku nggak peduli dia mau nyari dukungan ke Vladimir Putin sekalipun, nggak peduli. Yang aku tahu, aku disuruh jahat sama dia, aku nggak mau. Karena apa? Partnernya itu nggak gitu. Partnernya itu baik. Aku kan nggak mau dong disuruh jahat, disuruh bikin itu restoran bangkrut. Faktanya itu. Jadi si Chef Merah ini nggak suka. Nah, kenapa aku ngomong begitu? Karena dia DM-an sama si Yoke. Ternyata ngata-ngatain aku sama si Yoke. Sekarang aku katain balik dia di sini. Gitu. Sok banget. Syukurin sekarang dia. So kalau dia nggak ada ngefitnah aku nyari dukungan si Yoke, aku juga nggak perlu. Ternyata si Chef Merah ini emang dia di mana-mana bikin restoran nggak pernah jalan. Baru aku tahu, dulu dia bikin di SCBD, aku pikir dia yang bener. Ternyata dia yang berdebah, dia yang bangsat. Syukur dulu diusir dari SCBD restorannya. Ternyata dia yang brengsek, guys. Katanya nggak pendendam, tapi balas-balesan. Karena aku baru tahu, izinkan aku ngebales dulu. Baru setelah itu aku nggak bahas lagi. Jangan dia ngenain mental aku sendiri. Dia enak-enakan seolah-olah aku nggak tahu apa yang dia lakukan di belakang aku. Nah, bales sekarang. Iya, jadi restoran sebelum di Bali itu di SCBD. Betul, di SCBD. Sampai nggak boleh keluar barang-barang dia dari SCBD karena dia nggak bayar ternyata. Saat itu aku berpikir, kasihan ya dia diginiin. Ternyata dia brengsek. Setelah terjadi di urusan yang sama aku. Ada dulu banget. Nggak ngerti aku orang apalah, nggak peduli juga. Jadi gitu guys, karena dia ternyata chatting-chattingan sama si Yoke, ngata-ngatain aku katain balik dia di sini di 1092 orang yang nonton. Terus dia nggak ke Paris lagi, nggak ke Paris. Bayangin ya, dia yang ngata-ngatain partnernya itu udah dijual-jualin di Paris, dia jadi gembel nanti di Bali. Partnernya balik ke Paris udah sering DM-an sama aku, punya restoran, udah ramai lagi di hidupnya, udah senang di sana. Yang jadi gembel dia, itulah jahatnya orang. Dia yang niat orang jadi gembel di Bali, sekarang dia yang jadi gembel di Bali. Ngeri ya teman-teman, makanya jangan jahat deh. Iya, restoran yang di Bali itu sering aku promoin, bukan lagi aku promoin, aku urusin. Itulah nolong anjing kejebur, bukan kejepit lagi, udah kejepit kejebur lagi. Gitu, Fadilwi
ceritanya. Iya, orang Indonesia. Ya aku udah nggak mau nolong-nolong orang lagi, kecuali orang-orang yang bener-bener aku anggap ya. Bahas judul nih, ya lu bahas lah judul Sandi, lu bahas tuh bos judul lu yang punya 3 web, ya jangan ngejudul-judulin orang. Sama bahas si Nikita Mirjani yang jadi iklan judul, jangan ngejudul-judulin orang. Bahas, nenek mau ngebahas judul, mau banget, terutama bintang-bintang iklan judul yang harus dibahas. Tanya sampai di mana kasusnya. Judul dikira dengan ngomong judul itu aku akan gimana-gimana, jijik tahu. Bahas tuh. Link gacornya please ya. Link gacor itu apa? Nah aku juga nggak paham. Fanslop ya mungkin ya. Terdakwa yang lebih paham, betul, dia yang mempromosikan situs judul. Kalau nanya judul ke aku nggak tahu. Terus Cen-Cen itu podcast apa? Lu jangan lihat podcast Deddy Corbuzier yang ngomongin si Cen-Cen doang. Lu lihat bantahannya dari lawyernya Pak Menteri. Kalau tolol jangan kebangetan, jangan lihat itu dari satu sisi. Makanya ada merah, ada tangan kiri, tanda tangan kanan, harus lihat dari 2 sisi. Iya juga. Pak Fairul gimana itu ngomongnya? Aku nggak tahu lah. IG-nya apa? Nggak tahu IG-nya apa. Yang penting dia jahat ya, iblis dia. Udah nyuruh orang yang udah dibantuin. Aku sekarang kesal banget karena aku baru tahu dia chattingan sama Yoke segitunya. Padahal aku ini udah nolongin dia banget. Anjing tanah dia emang beneran. Ya itu artinya nepos. Bertahan bodoh si Sandi ya. Aku seneng loh kalau di sini tuh para nepos kalau ada yang ngebully aku disikat sama kalian. Aku nggak mau tahu lah Maria mau ngasih uang kek mau apa kek. Masalahnya Yoke nggak bahas dia. Kalau Yoke bahas dia dan ngasih tahu kalau dia itu suruh ngejelekin aku, baru punya urusan sama aku. Kebuka ya, siapa yang suka nusuk di belakang juga jangan nyangka si aku. Iya, begitu ceritanya. Ini mudah-mudahan si koki baju merah ini lihat, mampus, bilangin ke dia. Karma pale, dia yang ngedoain orang jadi gembel di Bali, sekarang dia yang jadi gembel di Bali. Itulah makanya jangan jahat jadi orang. Dia ngomong katanya kemana-mana aku minta beliin tiket ke Bali untuk ngurusin, padahal mah aku bayar ya. Selayaknya orang nganterin, orang manggul barang di pasar aja dikasih tip orang. Ini orang yang harus ada effort ninggalin kerjaan aku, ninggalin anak aku, ninggalin suami aku untuk ngurusin dia. Terus dia nggak mau beliin tiket aku, dipikir berat, padahal emang gak ada otaknya ya. Aku pikir dia ada otaknya, harusnya dia tahu diri ya. Dia ngomong-ngomong kemana-mana langsung aku bayar. Serendah sereceh itu otak dia untuk ngurusin tiket aja dia jadi beban. Padahal aku udah menghasilkan uang untuk si restoran itu, dibantu sama staf aku itu ratusan juta. Makanya gak berkah uangnya, dia jadi gembel di sana. Aku harus lawan sekarang karena aku baru tahu dia chattingan sama Yoke, ngata-ngatain aku. Sekarang aku katain dia balik di 1071 orang. Untuk yang tahu-tahu aja ya siapa itu si Sep baju merah. Satu-satu nanti aku bales. Karena ada yang nanya aja tadi. KFS walau marah enak didengar. Dia nggak pernah jelekin aku ya. Oposlop dia nggak pernah jelekin aku ya. Yang pernah dipanggil besan itu dia nggak pernah jelekin aku. Salah dia cuman foto aja waktu itu sama Yoke.
Aku mah kalau yang bener-bener, yang enggak. Dia nggak pernah ngejelekin aku. Udah nggak ada waktu sabar, brutal sekarang. Nggak jadi komal ya, aku mau komal ya. Gitu ya, hari ini, malam ini 2 yang aku klarifikasi dan 1 manusia yang aku bales ya. Jadi apapun yang aku tahu sekarang dan aku ingat kebaikan-kebaikan, aku nggak minta kebaikan aku dibalas. Minimal kalau ada orang pernah baik sama orang itu, janganlah kalian itu membalas dengan kejahatan ya. Karena kita nggak tahu hidup itu akan kemana membawa kita. Gitu aja. Ya aku fight, libas, aku pasti libas. Terima kasih, ini udah kering nih dari tadi udah tuh jadi gini. Mudah-mudahan ada yang bikin ya. Aku nggak tahu sih udah ada yang bikin belum ini di sini. Tapi ini enak banget. Kayak semi masker gitu, terus dia nyerap, terus kayak pakai skincare gitu. Aku pakai serum. Aku udah ada ya serum baru aku, tapi aku nggak mau dulu promoin karena belum kondusif dunia skincare. Yang si Fits itu formulanya bagus banget. Muka aku nih udah nih pakai Fits nih. Udah gini nih. Cuman aku belum jualan, males. Terima kasih, selamat istirahat kalian. Ke acara Billy Saputra emang hari ini ya? Coba Bang Billy. Jangan kalian bilang hari ini ya. Masa sih? Aku ingatnya minggu depan. Hah? Oh iya, hari ini. Tuh Bang Billy ngundang hari ini. Ya Allah, aku nggak ingat. Udah, aku minta maaf deh. Aku ingatnya minggu depan. Ya udah, pokoknya gitu ya teman-teman semua. Terima kasih udah nemenin aku dan terima kasih kalian mau mendengarkan klarifikasi aku. Si duta klarifikasi ini ya. Pokoknya aku tidak akan membiarkan lagi siapapun seenaknya ngebully aku, memfitnah aku, ngedoxing aku. Aku punya waktu sekarang untuk meluruskan berita-berita yang gak benar terhadap diri aku. Untuk kalian semua, jangan ikutin perbuatan-perbuatan tidak baik di dunia maya. Termasuk jangan ikutin ya. Kalau kalian punya mental sekuat aku ngebales semua orang yang ngebully, lakukan. Tapi kalau yang gak kuat dan gak punya nyali untuk itu, kalian pikirin lagi. Karena tidak ada orang yang bisa memperbaiki berita tentang diri kita selain diri kita sendiri yang berjuang untuk itu. Terima kasih dan selamat malam.